الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon agar dijauhkan dari siksa kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 13 amal penerang kubur yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah perbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim At-Tabrani diterangkan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Salah satu amal jariah adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Saat manusia meninggal, terputuslah segala amalnya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah doa sebelum salam
solat 5 waktu. Adapun doanya yaitu sebagaimana keterangan dalam hadis sahih Imam Bukhari berikut ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam adalah rajin membaca surah Al-Mulk. Surah ini terdapat pada awal juz 29 yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai akhir surat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah memperbanyak membaca surah Al-Mulk semasa hidupnya. Yang ketujuh adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan tentang khasiat membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan adalah membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan. Amal kedua kalimat itu adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan adalah melaksanakan haji dan umrah. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang ke-10 adalah doa sapu jagat. Setiap umat Islam pasti mengenal bacaan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11 adalah doa terhindar dari siksa api neraka. Berdoalah, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim sebagai penolong pun. Quran Surah Ali Imran ayat 192. Yang ke-12 adalah doa diwafatkan bersama orang beriman. Berdoalah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surah Ali Imran ayat 193. Yang ke-13 adalah doa agar tidak dihina di akhirat. Berdoalah, ya Rabb kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari akhirat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.
Quran Surah Ali Imran ayat 194. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa kita amalkan agar terhindar dari siksa alam kubur. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.